Nah, tapi tentu kita sudah ingatkan pemerintah untuk menjaga dan memastikan nasib petani. Bagaimana Permen nomor 1 tahun 2008 kita secara konsisten dan bersungguh-sungguh dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, terjadi apa? Ya. Sebelum 28 April saja, di saat Presiden Jokowi berpidato, kalau tidak salah tanggal 22 ya Bang Gulat, itu harga TBS itu sudah turun. Larangan ekspor itu dilakukan oleh pemerintah. Larangan ekspor itu baru tanggal 28. Nah, harga TBS sudah turun 1.000. Nah, ada dugaan bagi kami di DPR bahwa ada perlawanan dari oligarki terhadap pemerintah. Nah, kami sudah ingatkan pemerintah di awal Permen 22 tahun 2002 mengenai larangan ekspor PO dan turunannya ini menjadi macan kertas. Nah, terjadi apa sekarang? Sampai ini kita di CNN TV ini, pertama, harga minyak curah. Halo? Ya, silakan Bang. Jadi gini, Reinhard. Jadi memang kalau membaca sikap pemerintah melalui Menteri Perdagangan, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin sampai akhir bulan Mei ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dengan HET 14.000 itu tersedia di masyarakat. Ya. Nah, yang saya tangkap pemerintah merubah cara ini. Mulai memastikan bahwa harga itu dengan cara menunjuk BUMN seperti BUMN ID Food, Holding Pangan, ya, RNI dan kawan-kawan, dan juga nanti Bulog untuk memotong rantai distribusi. Sehingga mereka dari D1 sampai ke pasar untuk memastikan bahwa nantinya, seperti yang disampaikan Bang Gulat, biaya logistik itu Bang, nah itu ditanggung oleh distributor besar ini yaitu ID Food, sehingga memastikan nanti masyarakat itu mendapatkan harga pembelian itu 14.000. Dan ini sudah diuji ya, itu laporan Dirut ID Food Saudara Frans ke saya tadi dalam dialog salah satu TV swasta, bahwa ID Food saja holding BUMN pangan akan bisa mengeksekusi 5.000 titik sampai akhir bulan Mei. Dan insya Allah dibantu dengan teman-teman yang lain, insya Allah akan 10.000 titik. Nah mungkin di akhir bulan inilah nanti mungkin kalau saya tangkap pemerintah akan melakukan evaluasi. Nah tapi tentu urusan Bang Gulat dan kawan-kawan kan tidak bisa menunggu sampai akhir Mei. Itu ya Bang Gulat. Nah untuk itu sambil jalan pemerintah memang harus mengevaluasi yang namanya Permentan 1 tahun 2018. Bagaimana pemerintah bisa dalam tanda kutip memaksa dan memastikan pengusaha-pengusaha sawit besar ini bisa membeli TBS dari petani-petani non-inti ya Bang, ya petani-petani rakyat ya, untuk bisa dimanfaatkan di pabrik-pabrik PKS mereka. Ini yang perlu diatur, termasuk revisi Permentan nomor 1 tahun 2018 supaya jangan hanya petani plasma yang menikmati ya Bang Gulat, tapi juga petani rakyat yang tidak dalam plasma perusahaan. Itu yang akan kita bahas. Kita akan usulkan biar Pak Mendak, kami tidak bermitra dengan Menteri Pertanian dan Komisi 6, tapi tentu permasalahan minyak goreng ini dibahas di dalam ratas secara komprehensif dengan Menteri Menko Perekonomian. Nah, nanti kita akan bawa masalah ini ke Mendak, Pak Mendak yang akan bawa ke dalam ratas Menko Perekonomian. Oke, baik. Tapi Anda setuju juga ya Bang Andre bahwa ini perlu dievaluasi kebijakan ini? Tentu, dalam aturan Permendak nomor 22 tahun 2022 pun disebutkan bahwa dalam aturan itu larangan ekspor ini akan dievaluasi bisa sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan yang ada gitu, dalam rapat rakor ratas dengan Kementerian Menko Perekonomian. Itu sudah ada aturannya, pasalnya yang mengatur di Permendak nomor 22 tahun 2022. Jadi kapanpun ini bisa dievaluasi. Oke. Gitu loh. Insya Allah kami DPR akan berjuang semaksimal mungkin memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang sesuai dengan HET, dan tentunya kami pasti memikirkan bagaimana nasib petani sawit. Tidak mungkin kami lupakan 16 juta petani sawit per bulan. Tentu aspirasi ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Bagaimana minyak goreng curah ini bisa didapatkan oleh masyarakat
tanpa menzolimi petani sawit. Ada win-winnya, bagaimana memperbaiki rantai distribusinya, dan juga ada dana BPD PKS. Semua akan kita bahas secara komprehensif dan kita minta Pak Mendak nanti membawa ini dalam rapat rakortas dengan Menteri Menko Perekonomian yang melibatkan berbagai menteri sehingga ada win-win solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam segera mungkin. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Oke, Bang Andre, tapi sekali lagi secara substansi ikut mendukung larangan ekspor CPO ini tetap dilanjutkan? Ya, kita kan dari awal memang melihat bahwasannya permasalahannya ada di oligarki yang secara terbuka melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari DMO dan DPO itu, bagaimana pemerintah sudah menerapkan DMO dan DPO, tapi ternyata laporannya ke Kementerian Perdagangan ada 700 juta liter yang didistribusikan, yang terkumpul dan didistribusikan 551 juta liter di dalam Permendak nomor 6 tahun 2022, tapi kan faktanya itu di atas kertas. Realitanya barangnya sulitan waktu itu. Nah, di saat pemerintah mencabut Permendak nomor 6 dan menerbitkan yang namanya Permendak nomor 11 soal minyak goreng kemasan dikembalikan kepada mekanisme pasar, simsalabim dalam satu hari barang itu membanjiri, barangnya langka. Yeah. Itu kan menunjukkan bahwa ada perlawanan dari oligarki kepada pemerintah. Lalu dilanjutkan lagi, Presiden pidato kalau tidak salah tanggal 22 April rencananya akan menyampaikan 28 April larang ekspor. Tiba-tiba ekspor masih berjalan secara normal, itu harga TBS petani teman-teman Bang Gulat itu yang dari 4.000 langsung turun jadi 2.000 gitu ya Bang Gulat. Bahkan 1.800. Ya, itu bentuk perlawanan dari oligarkinya, ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Nah, untuk itu tidak ada salahnya pemerintah lebih tegas lagi. Kita masih punya aji pamungkas yang namanya pasal 33 Undang-Undang 1945. Kalau memang oligarki selalu melakukan perlawanan demi kepentingan bangsa dan negara, nasionalisasi saja pabrik-pabrik kelapa sawit milik mereka dan kebun-kebun sawit milik mereka. Demi kepentingan nasional, lagian juga pemiliknya juga kebanyakan mungkin diduga banyak tinggal di luar negeri itu, oligarki itu. Seperti itu. Oke, baik. Pak Faisal, terakhir tanggapan dari Anda.